Siapa? Zahara. Kemana Zahara? Sakit apa? Nggak tahu. Nanti pulang sekolah dijenguk ya. Baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat. Oke, ketua kelas coba pimpin doanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi Bismillah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, pernahkah kalian di rumah masak mie? Pernah masak mie goreng? Siapa kira-kira yang mau mencoba bagaimana caranya? Menjelaskan caranya membuat mie. Coba Mas Tegar. Caranya membuat mie pertama-tama apa kamu lakukan? Menyiapkan bahan. Pertama menyiapkan bahan, terus Memasak air memasak air, memasukkan di dalam air, dimasukkan ke dalam air, terus tiriskan, tiriskan, sajikan. Oke, makan. Apakah setiap orang dalam menyajikan mie instan itu caranya sama seperti Mas Tegar? Tidak, ada yang berbeda-beda. Kalau misalnya Budian masak mie, kalau misalnya Budian lupa tidak meniriskan atau merebusnya mie terlalu lama, bagaimana? Apa yang terjadi? Belotong, ya tahu minyak jadi apa enggak? Kenapa kita itu dalam membuat suatu makanan itu harus dengan apa? Hati-hati, dengan urutan yang tepat. Kalau kita memasaknya dengan urutan yang tidak tepat, bagaimana? Tidak jadi. Ya, baik. Dari pernyataan Budian tadi, kira-kira hari ini kita akan belajar tentang apa? Cara memasak mie instan. Yang bagaimana? Yang benar. Supaya apa? Supaya kita dapat membuat mie sendiri. Kira-kira kalau kita kaitkan dengan pembelajaran yang kemarin, itu termasuk pembelajaran materi yang apa? Iya, pintar, berpikir komputasional. Sebelum kita masuk berpikir komputasional, itu berpikir yang bagaimana? Siapa yang bisa? Ayo. Berpikir komputasional itu berpikir yang seperti apa? Kira-kira komputasional itu berkaitan dengan apa? Iya. Berarti kalau berpikir komputasional itu berpikir seperti apa? Komputer. Iya, berpikir seperti komputer. Jadi harus bagaimana? Harus logis dan sistematis. Kalau kita salah memberikan perintah kepada komputer, apakah itu bisa mengeluarkan hasil yang bagus? Tidak. Oke, berarti hari ini nanti kita akan belajar atau kita akan menjadi detektif pencari langkah-langkah mie instan yang lezat. Siap kalian untuk menjadi detektif? Siap. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran dan membentuk kelompok, kita sebaiknya biar kita semangat, kita melakukan tepuk angka ya, tepuk angka. Tepuk 1 berarti tepuk 1 kali, 2 kali, dan seterusnya. Bisa? Kita konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, bentar. Buat tepuk tangan buat kalian semuanya. Anak-anak, di sini siapa yang nggak suka makan mie instan? Tidak ada yang ngacung, berarti semuanya suka. Alasannya kenapa kalian suka
simple. Nah, kira-kira kalau misalnya ketika kalian membuat mie instan itu, langkah-langkahnya itu ada yang terbalik. Apa yang terjadi? Hambar, gak enak, ya toh? Nah, itu termasuk apa? Cara apa? Memasak mie yang salah. Iya, cara memasak mie yang salah. Hari ini kita akan belajar bagaimana sih caranya memasak mie yang benar sesuai dengan cara berpikir komputasional. Masih ingat berpikir komputasional? Masih coba. Ada berapakah berpikir komputasional itu? 4. Nah, coba sebutkan siapa yang bisa? Algoritma, abstraksi, dekomposisi. Kurang 1 ayo. Ya. Kok penapasan ayo. Ada dekomposisi, abstraksi, kemudian algoritma, 1 lagi. Apa? Misalnya 1 ke 3 apa? Pintar, pengenalan pola. Apakah setiapnya ya toh? Ada dekomposisi atau memecah masalah. Memecah masalah itu bagaimana? Dari masalah besar menjadi masalah kecil, dibagi-bagi gitu loh, biar tidak terlalu menjadi besar. Yang kedua, menyederhanakan masalah atau abstraksi. Abstraksi itu bagaimana? Ya, intinya fokus pada yang penting. Ketika kita mengerjakan matematika, soal cerita, kita kan fokus pada angka dan mau diapain itu angkanya, ditambah atau dikurang. Itu apa namanya, fungsi utama dari abstraksi itu. Yang penting dicari, yang nggak penting dilupakan. Seperti itu. Oke, yang ketiga adalah mengenali pola atau mencari pola, seperti 1, 3, 5, kemudian 1, 3, 5, kemudian 7. Atau 1 ke 3 berapa? 4. Oke, yang keempat adalah algoritma, yaitu menyusun urutan cara atau kita seperti membuat buku panduan. Oke, nanti tugas kalian di sini ujian punya sebuah peta. Nah, petanya ujian seperti ini. Nanti kalian setiap kelompok akan menjadi detektif pemburu mie instan. Bukan memburu instan, tapi memburu langkah-langkah yang benar, yang sistematis sesuai cara berpikir komputasional. Di sini nanti di tugasnya kalian ini nanti kalian akan belajar tentang apa itu dekomposisi, kemudian abstraksi, dan yang terakhir adalah algoritma. Di setiap pos ini akan ada petunjuk-petunjuknya. Ketika kalian mulai dari start, ya tidak? Di sini ada petunjuk. Aku dimulai dari sini. Temukan tempat di mana makanan siap disiapkan setiap hari. Kira-kira kamu menebaknya di mana? Di mana setiap makanan itu disiapkan setiap hari? Di dapur. Dan nanti kalian akan mencari gambar dapur. Nah, nanti akan menuju ke pos 1. Setelah pos 1 nanti kan ada instruksi di situ, kalian nyatet apa yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu instruksinya baca lagi di peta. Setelah dari pos 1 mendapatkan informasi penting tadi, kalian baca dari pos 1 itu ke pos 2. Pos 2 itu mana? Baca instruksinya. Nah, di sini adalah cara-cara berpikir komputasional. Jadi kalian selain belajar mencari langkah-langkah mencari mie instan, kalian juga bisa berpikir secara komputasional. Di sini ada pertanyaan. Nanti ujian akan beri masing-masing kelompok, yaitu sebuah LKPD atau lembar kerja siswa. Di sini ada
5 aktivitas atau 5 kegiatan yang akan kalian lakukan dengan kelompok kalian. Jadi nanti setiap kelompok itu harus memiliki peran masing-masing. Yang pertama, nanti perannya menyajikan presentasi, itu ada sendiri nanti. Kemudian ada perannya misalnya untuk mencari info, menulis, itu punya peran sendiri-sendiri. Jadi semuanya harus bekerja sama. Bagi kelompok yang kerjasamanya bagus, aktif, semuanya akan mendapatkan reward dari ujian. Jadi siapa yang cepat, cepat itu berarti kita kerja kelompok. Tidak bisa kita kerja tanpa perencanaan. Jadi kamu yang mencari ini, guys, itu merupakan kerja dengan perencanaan yang tepat. Oke, bismillah, pertanyaan. Setelah itu setelah ini ujian akan bentuk kalian menjadi 2 kelompok, ya kan? 2 kelompok berarti masing-masing menjadi 5 anggota ya. Satu kelompok ada kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kelompok 1 saya tentukan ya. Ujian tentukan kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 mulai dari Tegar sampai Safira. Oke, sudah ada pertanyaan? Untuk pembagian kelompoknya sudah menerima semuanya? Sudah ya. Untuk masing-masing sudah dibentuk ketua kelompoknya? Sudah. Oke, kelompok 1 siapa ketuanya? Mas Putra ambil untuk diikatkan di kepalanya teman-temannya ya. Kelompok 2? Oke, Mas Tegar. Dibagikan ke anggotanya masing-masing. Setelah nanti diikatkan di kepalanya, kita bentuk bambunya menjadi kelompok. Oke, ya, dan dibagikan. Ya, baik, anak-anak, kalian sudah membentuk dan duduk bersama kelompok kalian masing-masing. Oke, bucat ombak dulu ya. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Kelompok 1, kelompok 2. Ya, oke. Di sini ujian akan membagikan kalian lembar kerja kelompok ya. Di sini ada 5 kegiatan. Oke, ada 5 kegiatan. Sebelum ujian bagikan, kalian lihat dulu. Nanti di sini ditulis anggota kelompok utama, panggilan saja. Aktivitas 1. Sebelum nanti aktivitas 1, ketua kelompok maju untuk mengundi, untuk menemukan langkah-langkah mie apa yang akan dibuat. Apakah mie instan goreng, apakah mie instan rebus, mie sayur sehat, atau mie keju. Oke, bisa ya? Oke. Sebelum itu ujian bagikan dulu. Baik anak-anak, kalian sudah menulis anggota kelompoknya? Sudah. Sekarang perwakilan kelompoknya Anda harus ketua untuk mengundi ini apa yang akan kalian cari langkah-langkahnya. Oke, kelompok 1 siapa? Ya, oke, res. Sama Mas Putra. Di sini display ya. Oke, kita perhatikan. Oke, berarti kelompoknya Mas Putra atau kelompok 1 mencari langkah-langkah mie instan goreng. Centang. Kelompok 2 siapa yang maju? Maju nih. Ya, kita spin sesuai dengan ya mie keju. Oke. Ya, kalau sudah kalian segera mengerjakan dan mengatur strategi untuk mengerjakan langkah selanjutnya. Boleh berdiskusi. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Oke, silakan berdiskusi.
Baiklah anak-anak, sudah selesai kalian untuk berdiskusi? Sudah. Berarti nanti perwakilan dari kelompok kalian masing-masing mempresentasikan hasil diskusi. Oke, kelompok mana yang mau maju lebih dahulu? Angkat tangan. Oke, kelompok 1 ya. Baik, kelompok 1 silakan maju ke depan. Semuanya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Aki. Siapkan alat dagangan. Siapkan alat dagangan. Terus panaskan air. Juga. Terus Oke, dari kelompok 2 ada masukan? Tidak. Sudah pas? Nah, coba tunjukkan hasil dari kalian membuat proses sederhananya. Ya, oke, ini adalah hasil dari kelompok 1. Ini adalah hasil dari langkah-langkah membuat apa tadi? Instan goreng. Instan goreng. Ada pertanyaan dari kelompok 2? Betul. Ya, kalau tidak ada, coba tutup kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok
giliran maju ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Jika. Kelompok kami mendapatkan mie instan dan langkah-langkah membuatnya. Siapkan alat dan bahan, simulasi air kurang bagi menutup sendiri. 1 bungkus mie instan, keju dan telur. 2. Panaskan air hingga mendidih, lalu masukkan mie ke dalam panci. Masak mie selama 3 jadikan dan campur dengan bumbu hingga merata. Tambahkan keju parut di atas mie. 4. Sajikan selagi hangat. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan, saran, atau sudah jelas? Jelas. Sudah ada memberikan masukan atau kurang apa langkah-langkahnya? Ya, sudah urut? Sudah urut. Oke, kalau ada pertanyaan, kelompok 2 ini adalah hasil dari desain ya, hasil dari mereka menunjukkan langkah-langkah membuat mie keju dan diberikan gambar-gambar yang menarik seperti itu. Oke, karena tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, kelompok 2 boleh menunjukkan hasil presentasi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kedua, langkah-langkah pembuatan mie tadi kira-kira yang ada yang berbeda atau tidak? Ada. Apa yang berbeda? Kelompok 1 coba sebutkan. Bumbunya. Terus apa lagi? Toppingnya. Toppingnya apa kalau di mie keju? Keju. Jadi dari langkah-langkah mie goreng dan mie keju ada perbedaan. Nah, itu adalah kalau kita membuat mie ya toh, dengan varian mie yang berbeda, langkah-langkahnya juga berbeda. Apakah langkah yang pertama itu sama? Kalian membuatnya tadi? Sama apa? Siapkan alat Ya, siapkan alat bahan. Kalau kemudian misalnya kelompok 2 menulisnya langsung didihkan air. Bagaimana urutannya? Pas apa enggak? Belum pas ya, belum sesuai. Kalau misalnya tadi kelompok 2 menyiapkan air berapa tadi? 400 atau 300? 400 mili. Kalau misalnya kelompok 2 dia menyiapkan airnya 1 panci besar, bagaimana? Ya, Tidak bisa ya toh. Dari pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan? Oke, pembelajaran hari ini kita belajar tentang apa? Ya. Berpikir komputasional. Apa? Berpikir komputasional apa saja yang kita pelajari hari ini? Memasak mie. Karena memasak mie, berpikir komputasional apa yang digunakan dalam kita tadi langkah-langkah kalian mengerjakannya tadi? Apa tadi? Langkah-langkah yang kita gunakan tadi apa saja? Berpikir komputasional apa saja yang ada di dalam KPD itu? Berpikir komputasional apa? Algoritma 1, ada lagi abstraksi. 1 lagi apa tadi? Kita belajar apa? Mengenal pola apa? Pola membuat mie instan. Apakah pola membuat mie instan tadi? Tadi kita belajar apa? Abstraksi sudah, dari hal-halnya sudah kalian jabarkan tadi ya, di kalian pilih yang penting. Dari yang penting tadi kita tuliskan susunannya menjadi susunan yang sistematis. Berarti ada abstraksi, ada algoritma, ada satu lagi apa? Dari dekomposisi, dari hal yang besar mie, membuat mie goreng, lalu dipecah-pecah gitu. Kita menyiapkan bahan, kemudian kita mencari mie, kita membuka mie. Tadi kan seperti itu, dipecah-pecah. Nah, itu namanya dekomposisi.
sisi. Oke. Apakah ada pertanyaan dari sini? Sudah paham bagaimana kita mengaitkan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita hidup ya toh, tidak lepas dari berpikir komputasional. Kalau kita menggunakan berpikir komputasional tadi, masalah akan semakin bagaimana, Cak? Masalah mudah. Ya, kita dalam menyelesaikan masalah harus apa? Berpikir secara komputasional. Apalagi sekarang adalah zaman teknologi. Kalau misalnya kita masukkan ya ke dalam komputer. Nah, komputer kalau kita tidak beri perintah-perintah di dalamnya, apakah bisa berjalan itu komputer? Tidak. Komputer akan tetap. Misalnya komputernya diam, apakah bisa buka sendiri? Tidak. Harus ada apa biar bisa buka? Perintah apa? Tombol apa? Tombol tombol apa? Biar bisa nyala komputernya. Iya, ada tombol on, off. Lah itu kan nggak mungkin kan laptop dalam keadaan mati kita nggak menghidupkan nyala sendiri kan enggak? Oh, mungkin karena tidak ada pertanyaan dari kalian. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Untuk pembelajaran minggu depan kalian ingin belajar tentang apa? Robotik. Wah, membuat robot dari apa? Atau kita belajar menjadi robot, ya lah. Untuk minggu depan kita akan belajar menjadi robot, memberikan sebuah instruksi. Jadi satu teman menjadi robot, yang satunya membuat instruksi. Bisa? Oke, ada lain minggu depan ada pembelajaran apa lagi yang ingin kita pelajari selain robotik? Itu saja ya. Jadi tugasnya dari ujian minggu depan kalian nanti ya dipelajari untuk bab selanjutnya yaitu manfaat dari berpikir komputasional. Oke, ada pertanyaan? Ada? Kalau sudah, LKPD-nya tolong dikumpulkan dan siapkan buku tulis coding dan kecerdasan artifisial. Nanti kita kemudian akan memberikan tugas dikerjakan. Ujian ingin tahu sejauh mana pengetahuan kalian tentang pembelajaran hari ini. Sudah? Soalnya Budian tampilkan di layar ya. Masih ditulis jawabannya. Oke, sudah semuanya sudah selesai. Oke, perwakilan dari ketua kelompok mengumpulkan buku teman-temannya dibawa ke ujian. Ujian akan periksa secara sekilas apakah betul apa. Oh, apakah sudah paham atau Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Dari tadi yang ujian cek semuanya hampir semuanya sudah. Nah, jadi kalian hari ini belajar yang sungguh. Tangan buat kalian semuanya. Ya, karena kalian sudah dengar semuanya, ya dong. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan ya hari ini pembelajarannya. Apakah ada saran-saran untuk pembelajaran ke depannya bagaimana? Bisa angkat tangan. Ya Mas Jadi, coba sarannya untuk pembelajaran ke depan apa? Oh, pembelajarannya di luar. Oke, bisa. Ada yang lain? Mas Dani minta besok pembelajarannya di luar. Kemudian apa? Pembelajaran selanjutnya? Oke, di luar sama semuanya ya. Oke. Ya, ujian usahakan minggu depan kita akan belajar di luar ruangan. Dan untuk tugas
buat kalian. Kalian menyusun sebuah proyek, ya toh, langkah-langkah. Kalau tadi adalah membuat mie instan, untuk minggu depan membuat teh. Bisa teh hitam, teh tarik, ataupun teh maju sembarang. Ya toh, kalian buat langkahnya pun diberi hiasan boleh. Kemudian selain kalian membuat teh atau terserah kalian ya, nanti kalian membaca bab selanjutnya, yaitu manfaat berpikir komputasional. Terima kasih anak-anak, kalian belajarnya hari ini sungguh sangat luar biasa. Semuanya pintar-pintar, semuanya aktif. Kemudian kalian juga sudah menerapkan bagaimana cara berpikir komputasional, yang mana berpikir komputasional itu digunakan apa? Selain dalam kehidupan sehari-hari, juga dalam kehidupan teknologi. Jadi berpikir komputasional itu sangat bermanfaat. Ketika kalian mendapatkan masalah, kalian bisa menggunakan tadi berpikir komputasional ada 4 tadi, ya kan? Karena waktunya sudah hampir istirahat. Kemudian akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.